Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pencarian di Google. Gimana sih cara cerdas mencari di Google? Namun sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silakan teman-teman like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, kembali lagi ke Google nih. Jadi Google ini tuh ibaratnya tuh kayak kamus besar gitu ya. Kita patah hati, cari di Google. Kita lapar, cari di Google. Bingung tempatnya di mana? Cari di Google. Bingung mau ngapain? Cari di Google. Nah, semua apa-apa yang kita lakukan semuanya kita hubungkan di Google. Namun, kalau misalkan kita ingin mencari yang spesifik atau sesuai dengan ekspektasi kita, ada cara-caranya. Nah, di sini saya akan membahas tentang gimana sih cara cerdas mencari di Google supaya teman-teman kalau mencari di Google itu tidak salah lagi, supaya tepat dalam pencariannya. Nah, di sini saya akan langsung mulai di laptop saya. Jadi, kalau kita mencari di Google kan sederhananya adalah kita ketikkan keywordnya. Misalkan rumah murah gitu ya, rumah murah gitu. Maka dia akan keluar gitu, rumah murah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin mencari yang sesuai itu gimana sih? Jadi kalau teman-teman ingin mencari di Google, ada baiknya teman-teman mencari menggunakan metode piramida terbalik. Dari yang general dulu, baru ke spesifik. Ya, dari yang general dulu, lalu ke spesifik. Kalau misalkan teman-teman dari engineer ya, dari software engineer, teman-teman ingin mencari tentang sesuatu gitu. Contohnya, Python, lalu looping. Maka kita nyarinya dari tulisan Python dulu, baru perulangannya, loopnya. Jangan loop dulu baru Python, karena nanti hasilnya bisa jadi berbeda. Atau misalkan saya ingin mencari spesifik mobil tertentu, contohnya Mazda 323, ini Mazda lama ya. Jangan 323 baru Mazda, karena nanti hasilnya bisa berbeda di situ. Oke, itu yang pertama. Carilah dari umum baru ke khusus. Lalu pencarian yang kedua apa sih? Misalkan teman-teman ingin mencari spesifik tertentu dari kata-kata tertentu. Contohnya, saya ingin mencari nama saya pribadi ya, Cahyo Dwi Raharjo. Cahyo Dwi Raharjo. Maka nanti di situ akan muncul semua yang berhubungan dengan Cahyo Dwi Raharjo yang ada kata kunci Cahyo Dwi Raharjo. Harus plek ada kata kunci Cahyo Dwi Raharjo. Maka di sini muncul semua nih, Cahyo Dwi Raharjo, Cahyo Dwi Raharjo, Cahyo Dwi Raharjo, Cahyo Dwi Raharjo, semuanya ada. Atau kalau misalkan mau lebih dari satu kata atau menggunakan or ya, teman-teman bisa menggunakan misalkan pelatihan. Jadi petik gandanya itu di dua tempat. Pertama di Cahyo Dwi Raharjo, yang kedua di pelatihan. Maka di sini akan keluar pencarian, mungkin hasilnya adalah Cahyo Dwi Raharjo ini pernah ngisi pelatihan apa aja sih? Saya antar. Nah, di sini keluar nih. Jadi di sini ada, oh ya Cahyo Dwi Raharjo, terus di sini ada pelatihan, jadi ada Cahyo Dwi Raharjo, ada pelatihan, ada Cahyo Dwi Raharjo, ada pelatihan, begitu seterusnya. Oke ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin mencari dua kata kunci yang harus benar-benar ada di Google atau spesifik ada di Google, itu menggunakan tanda petik. Nah, misalkan saya ingin mencari tahu tentang sunlight. Nih ya, sunlight gitu. Sunlight sabun cuci gitu ya, Sunlight sabun cuci. Tapi teman-teman di sini agak terganggu dengan Tokopedia ataupun Shopee atau e-commerce lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan strip. Strip itu artinya menghilangkan kata yang ingin kita hilangkan. Contohnya di sini saya Sunlight strip Tokopedia. Maka oke, sebentar. Nah, maka di sini saya akan mencari pencarian yang nggak ada Tokopedia-nya. Maka di sini hilangkan Tokopedia-nya. Sekarang di sini ada Shopee. Saya ingin menghilangkan si Shopee-nya. Ya udah, strip Shopee. Maka apapun yang berhubungan dengan Tokopedia dengan Shopee itu akan dihilangin. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mencari sesuatu, tapi teman-teman kok situs ini sih yang muncul? Atau contohnya, teman-teman ingin mencari suatu artikel yang tidak ada hubungannya dengan berita, situs berita. Berarti teman-teman bisa strip, misalkan Tribun, strip Kompas, strip, ataupun situs-situs berita lainnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan tadi, pertama umum ke khusus, lalu menggunakan petik, terus selanjutnya menggunakan strip. Terus apa lagi sih yang bisa kita lakukan dari si Google ini?
Nah, teman-teman juga bisa menggunakan .pdf atau untuk format-format tertentu. Contohnya, saya ingin mencari tahu tentang resep masakan Sunda .pdf. Ini seharusnya ebook. Tapi teman-teman, kalau misalkan ini ada hak ciptanya, tolong jangan di-download ya. Kita harus hargai hak cipta. Ini saya hanya mencontohkan ke teman-teman. Nah, maka di sini dia akan keluar sesuatu yang ada PDF-nya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita klik, maka dia akan ngebuka browser, membuka tab baru yang berisi file PDF. Jadi kita bisa menambahkan .pdf di akhir. Itu artinya adalah kita ingin merujuk sesuatu yang ada format PDF-nya. Terus apalagi sih yang bisa kita lakukan di Google? Misalkan teman-teman bingung nih, arti pohon pisang, atau teman-teman bingung bahasa Inggrisnya tertentu gitu. Misalkan arti mendaki gitu. Teman-teman bisa arti mendaki. Karena kalau dengan arti seperti ini, ya, itu tidak keluar ya. Tidak keluar. Jadi kita coba ulangi lagi, arti mendaki atau translate mendaki. Nah, maka langsung dia terdeteksi bahasanya apa dan bahasa Inggrisnya apa. Dia otomatis seperti itu. Dia otomatis rata-rata dia terdeteksi adalah Indonesia terus ke Inggrisnya. Nah, jadi translate mendaki atau translate pegunungan. Nah, walaupun kata-katanya salah dibenerin plus langsung dikasih tahu bahasa Inggrisnya apa. Jadi teman-teman kalau bingung buka di kamus itu ya agak lambat, atau teman-teman ngetikin translate.id dulu gitu ya. Translate Google ID itu kelamaan, teman-teman bisa langsung translate spasi nama atau kata yang ingin dicari artinya. Terus apalagi sih yang bisa kita lakukan di Google? Kita juga bisa melakukan perhitungan-perhitungan sederhana. Contohnya, saya ingin mengalihkan 100 dikali 3 dibagi 4 ditambah 5 terus dikurang 100. Maka dia akan mengeluarkan kalkulator seperti ini dan langsung diperbaiki. Teman-teman bisa lihat ya di sini, teman-teman. Di sini dia langsung diperbaiki, ada buka kurung tutup kurungnya. Yang artinya adalah, oh iya, berarti perhitungannya dimulai dari 100 dikali 3, lalu dibagi 4 ditambah 5 dikurang 100. Hasilnya adalah minus 20. Cukup powerful ya. Jadi walaupun kita nulis gelonggongan kayak gini, si Google langsung memperbaiki rumusnya. Dan di sini kita bisa verified, bener nggak sih rumusnya? Karena bisa jadi ternyata yang kita inginkan adalah 4 ditambah 5 dulu, ya, 4 ditambah 5, lalu dikurang 100. Bisa jadi seperti ini. Jadi makanya di situ Google menampilkan hasil minus 20 itu menggunakan buka kurung tutup kurung seperti ini. Karena kalau ini saya enter, hasilnya beda kan dengan yang tadi. Oke ya, jadi lumayan powerful loh. Kita sudah pencarian, kita juga menggunakan pencarian mengganti menjadi translate, lalu pencarian dengan cara kalkulasi. Apalagi sih yang bisa kita lakukan di Google? Kita juga bisa pencarian gambar. Ini yang paling penting nih. Pencarian gambar nih. Misalkan saya ingin mencari gambar mesin kopi, ya, pencarian mesin kopi gitu. Nah di sini teman-teman bisa klik gambar, lalu kan muncul semua nih gambar-gambarnya di sini. Terus apa lagi sih yang bisa kita lakukan sebenarnya? Nah yang bisa kita lakukan tuh banyak sebenarnya. Di sini ada tools, teman-teman lihat ya, ada tools. Di sini ada size. Teman-teman bisa ganti ukurannya, mau icon, medium, large, dan lain-lain. Kalau misalkan kita ganti icon bagaimana? Ya dia ukurannya kecil-kecil banget pasti tentunya. Kalau teman-teman ingin yang size-nya besar, teman-teman bisa ganti ke large. Terus color, misalkan teman-teman ingin mencari mesin kopi yang warnanya orange. Orange apa merah ini? Orange ya. Orange gitu. Maka nanti keluar tuh mesin kopi yang warnanya orange. Terus misalkan type-nya di sini apakah clip art, line drawing, atau GIF. Itu juga bisa teman-teman cari. Terus time, waktunya kapan? Misalkan past year, ingin tahu mesin kopi yang terbaru gambar-gambarnya seperti apa. Teman-teman bisa ganti ke past year, 1 tahun terakhir. Lalu di sini ada use rate, apakah untuk Creative Commons license atau commercial and other license. Di sini teman-teman harus perhatikan karena gambar itu ada hak ciptanya ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak sembarangan bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di sini. Teman-teman pastikan betul terkait dengan use right-nya. Oke, sepertinya lumayan banyak terkait dengan Google.
Tapi saya akan membahas hanya dari 3 aspek itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton sampai di detik ini. Dan silahkan mencoba untuk pencarian di Google. Sebenarnya masih banyak banget, tapi teman-teman bisa mencoba lebih dalam lagi. Dan untuk itu, saya akhiri videonya. Terima kasih. Salam.